Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang sumber pendapatan desa. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Tiara APC Dotulong. Yang kedua, Nur Insyani Salsabila. Yang ketiga, Nurnisa Nila Wardani. Yang keempat, saya sendiri Subhan Alfarisi. Yang kelima, Muhammad Resya Anugrah Putra. Yang kelima, Alwi Layadi. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota, alokasi anggaran dan APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa. Pendapatan asli desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan. Pendapatan asli desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar, kios desa, fasilitas umum yang di desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menggunakan alat berat serta sumber lainnya. Adapun pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota kepada desa ditetapkan sebagai peraturan bupati wali kota. Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota kepala desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepala desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan untuk pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga meliputi hibah pemerintah kabupaten kota atau provinsi, pusat, luar negeri, swasta, dan hibah lainnya. Sumber pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam, dan tambang baut batuan dengan wisata skala dengan batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya yang tidak untuk dijual belikan. Ada 9 poin pendapatan asli desa. Poin pertama, penerimaan tanah kes desa. Dan poin kedua, pasar atau kios desa. Dan poin ketiga, permandian umum yang diurus oleh desa. Dan poin keempat, daya tarik desa. Poin kelima, bangunan milik desa yang disewakan. Dan poin keenam, kekayaan desa lainnya. Poin ketujuh,
partisipasi masyarakat. Poin ke-8, gotong royong masyarakat. Dan poin terakhir, swadaya. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan. A. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. B. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerima hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota kepada desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk yang pertama, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua, pelaksanaan pembangunan, ketiga, pembinaan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Baik, melanjut tadi pembahasan atau pemaparan yang telah dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Jadi, pada intinya begini, di setiap desa atau pada desa ada yang dikatakan sebagai APBDes yang merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, dalam anggaran ini terbagi atas 3, yakni pertama pendapatan desa, kedua belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Nah, dalam pendapatan desa ini juga memiliki rekening. Nah, di rekening ini berfungsi untuk menampung hasil uang transfer dan juga sebagai tempat untuk mengambil uang belanja, begitupun pembiayaan terkhusus untuk dana desa tersebut atau pemerintah desa tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk pendanaan desa ini terbagi atas 3 juga, yakni pertama berasal dari hasil transfer, yang kedua berasal dari pendapatan asli desa, dan yang ketiga pendapatan lain-lain. Nah, selanjutnya pada pendapatan transfer ini sebelum mengambil atau sebelum ditransfer ke desa, terlebih dahulu dana tersebut berasal dari dana pusat atau Kementerian Keuangan. Nah, setelah dari Kementerian Keuangan barulah dikirim atau diteruskan kepada kabupaten. Nantilah pemerintah kabupaten yang mentransfer dana desa tersebut ke rekening desa. Nah, ini juga merupakan ada istilah yang atau singkatan dari RKUN yang merupakan rekening khas untuk negara. Nah, inilah yang terus disalurkan atau ditransfer ke RKUD yang merupakan kepanjangan dari rekening kas untuk daerah, kemudian RKD, rekening untuk desa. Nah, pertanyaan yang mungkin sering muncul, apakah dana desa tersebut langsung ditransfer atau apakah dana desa datang sendiri ke desa atau langsung masuk ke rekeningnya? Jadi teman-teman sekalian, dana desa itu tidak langsung masuk atau tidak langsung cair ke dalam rekening. Akan tetapi terlebih dahulu ada proses, dan proses tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan tersendiri, dan juga ditentukan oleh pemerintah kabupaten itu sendiri. Dan pada intinya di sini yang harus kita ketahui, yakni pendapatan desa ini berasal dari 3, yakni berasal dari pendapatan transfer, pendapatan asli desa, dan pendapatan lain-lain. Mungkin sekian dari saya.